bareng aku nih, Deandra, dan partner aku, Ale. Nah, hari ini kita bakal membuka lembaran baru nih, Le, di HMPSAI. Kita bakal buat podcast gitu, kayak acara talk show kali ya, yang bakal ngundang narasumber-narasumber atau orang-orang yang pasti keren banget dan menarik banget nih. Kok seru banget sih? Seru Nama banget programnya pasti. apa sih? Welcome to HI on the Studio. Kita kayak ada yang baru nih. Siapa nih? Wow, kok langsung Cantik muncul banget gitu ya? lagi. Cantik banget, muncul udah cantik ya. Auranya tuh langsung Kayak banget. wow banget gitu. Gimana kalau kita berkenalan aja nih? Langsung aja kali ya. Langsung aja, tanya dong, Le. Cantik Aku banget. malu banget soalnya. Kamu namanya siapa sih? Halo, aku namanya Jenny. Halo semuanya. Halo, Jenny. Oke, kita kedatangan Jenny Awi nih, teman-teman. Kalau bisa dibilang ya, anak 21 yang cantik banget, yang paling Cantik cantik banget. sih, yang paling can menurut aku sih. Yang paling cantik banget, yang Gitu kayak aku jadi malu. crush aku banget. Crush aku banget lagi. Nah, Jenny, boleh perkenalan dulu dong, nama, asal tempat tinggal kamu di mana, terus angkatan berapa, terus nomor WA-nya berapa? Aduh, Jangan ya. Oke, Cukup perkenalan kita aja. aja yang ngechat. Boleh banget, ayo dong Jen. Oke, halo, nama aku Jenny. Aku asalnya dari Jakarta dan sekarang lagi kuliah di Unpar juga nih bareng Deandra sama Ale. Dan aku angkatan 21, bareng juga sama Deandra dan Ale. Iya, betul teman-teman. Nah. Jadi gimana ya? Ini kamu lagi ada kesibukan apa sih belakangan ini? Aku di semester ini tuh lagi ikut Magang Merdeka nih. Magang Jadi Merdeka. jadi aku lagi jadi field producer intern di CNN Indonesia. Keren banget. Keren banget sih. Amazing. Jadi kok bisa sih ikut magang merdeka gitu, Jenny? Sejujurnya awalnya aku hanya iseng karena Iseng. aku bosen nih kuliah kan. Hmm. kelas mulu ya udah deh aku cari aja magang-magang, dan kebetulan tiap tahun tuh tiap semester itu ada namanya magang merdeka dari programnya Kemendikbud, itu kampus merdeka. Salah satunya adalah magang merdeka dan aku daftar deh di situ. Berarti SKS kamu juga ada mencukupi gitu ya? untuk Betul. magang? Dan Betul. untuk kalau magang merdeka itu juga ada konversi 20 SKS, jadi aku nggak Wah. kayak cuti kuliah, jadi aku tetap kuliah cuman nggak di kelas. Oh gitu. Itu teman-teman sedikit tips dari Jenny Awi. Tapi sekarang kan berarti Jenny kalau masuk jadi field producer tadi ya di CNN, artinya mendalami journalism banget gak sih? Ya, betul. Itu tuh kamu emang dari dulu tertarik ke itu atau gimana nih? Kalau sebagai ketertarikan dalam dunia jurnalisme itu, aku dari dulu emang senang nulis. Dari SMA emang senang Dari nulis. SMA? Dari SMA senang nulis. Apa kamu punya blog atau apa? Dulu banget punya blog, cuman Sumpah? udah tidak berjalan lagi ya. Oke. Lalu waktu masuk kuliah ada organisasi di internal kampus juga kan, internal HI Unpar juga, terus aku join lah di situ. Apa tuh? Namanya Warta Himasi, Warta di bawah Himasi. himpunan HMC juga loh. Iya. Oke. Awalnya aku cuma jadi menti di situ. Waktu itu ada namanya WH Academy. Jadi itu ceritanya buat maba-maba yang tertarik sama dunia jurnalisme dan senang nulis dan segalanya, bisa diajarin langsung nih sama kakak-kakak yang emang udah sekian lama ikutan dalam Warta Himahi ini. Terus yaudah aku ikutin di situ sekitar 2 bulanan. Terus kayak kayaknya seru nih dunia jurnalisme, mencari-cari informasi, menulis juga, jadi sesuai juga kan dengan hobiku. Terus udah jadinya waktu mulai dari situ mulai deh berkembang ke hobiku, minatku untuk menulis, dan makanya sekarang kemarin waktu daftar magang merdeka pun carinya juga media jurnalisme. I see. Sedikit kepo. Kita kan punya mata kuliah jurnalisme internasional. Apakah kamu ngambil? Ambil. Iya, walaupun aku bukan kalau di HM kan ada itu yang namanya profil-profil ya. Betul Nah, banget. sebenarnya profilku tuh bukan profil media. Aku ambilnya tuh bukan. fokusnya organisasi internasional. Oh, KB3 ya berarti ya? KB3. Nah, cuman karena emang aku tertarik banget nih sama jurnalisme, jadilah aku ngambil mata kuliah di luar profil itu. Berarti kamu lintas ya? Lintas profil, Ambil iya. lintas. Tapi kenapa jurnalisme sih, Jen? Maksudnya kan kayak di HI itu kan banyak gitu. Dia tuh ada yang kayak heavy on politics banget, ekonomi banget, terus yang kayak OI banget gitu.
apakah jurnalisme itu jadi salah satu alasan kamu dalam milih HI atau gimana nih? Kalau alasan awal milih HI itu sebenarnya enggak, karena aku justru kayak the idea of daftar HI itu kayak pengen jadi diplomat, pengen keliling dunia. Wow. Berarti heavy on politics banget dong Awalnya harusnya. waktu awal kepikiran HI itu kayak gitu. Cuman pas akhirnya masuk HI itu kayak baru tahu, oh ternyata HI itu nggak diplomat doang loh. Iya betul. Nggak cuma masuk Kementerian Luar Negeri Betul. doang. Makanya dari situ pas ngeliat daftar mata kuliahnya, terus juga ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat, terus ternyata jurnalisme internasional itu salah satu bidang yang cukup menarik gitu loh untuk aku. Makanya akhirnya aku mulai mencari-cari kesempatan-kesempatan untuk masuk dalam dunia jurnalisme, terutama jurnalisme internasional. I see. Tapi kalau misalnya ngelihat, kamu kan tadi bilang jurnalisme itu udah jadi interest kamu lah ya dari SMA. Kalau misalnya dari keluarga sendiri ada ini nggak kayak bibit-bibit journalism gitu? Apakah mamah kamu atau papa kamu nih emang dulunya kuliahnya emang di ilmu politik kah? Atau emang dari kecil kayak ini negara ini seru loh sejarahnya gitu-gitu? Sebenarnya kalau dari background orang tua nggak ada sama sekali yang dunia politik. Nggak sama sekali. Mamaku itu dokter gigi, jadi nggak ada hubungannya sama ilmu politik ya. Gila, Apalagi guys. papaku musisi. Musisi nggak masuk lagi kan? Spill dong siapa Aduh, papanya. jangan Oh, dong. jangan teman-teman. Jadi promosi. Jangan gitu. Cuman dari kecil tuh emang papa, kebetulan kakekku itu diplomat. Oh. Jadi emang aku sering mendengar cerita-cerita papa kalau dulu sering keliling-keliling, terus papaku tuh juga tumbuh besarnya tuh di beda-beda negara. Nah sejak itu awalnya aku tertarik sama HI. I see. Nah cuman masih belum ada nih jurnalisme internasional, belum kepikiran sama sekali kan sama aku. Cuman waktu mulai masuk ke kampus kan tertarik nih sama jurnalisme, mulai berkembang. Terus aku juga waktu itu ternyata aku pun baru tahu waktu daftar Merdeka ini, ternyata tanteku tuh dulu juga sempat ambil kayak freelancing gitu untuk Jakarta Post. Sejalan banget berarti Iya, ya. dan itu pun juga shocking. Jadi mungkin emang suka shocking aja. Gitu guys. Berarti kamu melihat dari sosok kakek kamu gitu ya. Bahwa seru banget nih jadi diplomat, keliling-keliling. Iya. Asik. Oh makanya waktu masuk HI pengen jadi diplomat. Betul. Semua Wah. orang yang masuk HI kan awalnya Pasti pengen sih, jadi diplomat benar. atau istri diplomat, toh? Betul betul. Tapi mama kamu nggak yang kayak jadi kamu harus jadi dokter gigi kayak mama enggak? Awalnya sih emang diarahinnya ke situ. Oh. Aku pun SMA-nya IPA sebenarnya. Oh, wow. Cuman waktu mulai cari-cari kuliah kok ngelihatnya kok kayaknya nggak cocok nih sama dokter gigi, dalam dunia saintek tuh kayaknya nggak nemu lah jurusan yang ya. cocok. Jadi ya udah akhirnya daftarlah di HI. Tadi kan Jenny udah bilang kalau misalnya kamu tuh IPA dulunya. Nah, kalau gitu ketika kamu switch dari IPA terus ke jurusan yang fisik banget nih, yang kayak ilmu sosial, ilmu politik banget, sulit gak sih maksudnya masuk HI dengan background anak IPA terus kayak mama kamu juga dokter gigi gitu. Sesulit itu gak sih masuk HI itu? Sebenarnya susah atau enggak menurutku relatif. Cuman awalnya emang adaptasinya besar, karena kalau waktu SMA dengan IPA kan belajarnya ngitung ya, kayak beneran eksak deh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar. Masuk HI tiba-tiba 1 tambah 1 bisa tiba-tiba 5 gitu kan. Bisa berubah banget gitu. Betul. Karena ketika sebelumnya udah hal-hal yang pasti itu dipelajari, sekarang tuh lebih sesuatu yang lebih dinamis. Jadi awalnya tuh belajarnya tuh lebih adaptasi, gimana sih memahami pola pikir orang, gimana memahami nih ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang sebelumnya di SMA aku nggak ada backgroundnya sama sekali. Betul. Berarti apakah di awal-awal kamu masuk kuliah tuh ada culture shock gak sih di HI? Kan biasanya kamu ngitung gitu, ada culture shocknya gak sih? Iya, terus kayak biasanya kalau di IPA kan kayak apa? Iya. Kimia gitu lah ya. Jawabannya pasti gitu Iya, kan. pasti Ini banget. Kok kayaknya tadi aku jawab udah bener tapi kok nilainya gini gitu. Bener banget, itu awalnya kerasa banget. Kayak aku ingat tugas pertamaku pengantar ilmu HI, cuman untuk membandingkan 2 teori kan. Iya. Awal tuh liberalisme Dan sama realisme. udah pasti OG semua anak HI pernah. Uji. Ketika semua orang cuma nulis 5-6 halaman, karena aku muter-muter terus itu sampai 14 halaman. Sama kayak 14? ketika aku baca lagi, aku nggak tahu aku nulis apa, karena kayak
karena mungkin kebiasaan dulu kayak terbiasa dengan hal-hal yang pasti, sekarang tuh kayak susah gitu loh untuk nulis ya udah begini pemahamanku tuh seperti ini, karena aku masih kesulitan untuk memahami berbagai teori, konsep-konsep dalam ilmu sosial tuh awalnya masih kesusahan banget. Pada akhirnya nilainya tuh gimana? Pada akhirnya untungnya abis itu sudah mulai belajar ya, pas UTS bos akhirnya udah mulai aman, apalagi juga banyak kerja kelompok. Jadi untungnya sih aman ya mata kuliah pertama, cuman tugas pertama itu memorable banget karena 14 halaman. Berarti emang semuanya butuh adaptasi. Adaptasi banget ya. Tapi selain culture shock di mana kamu harus nulis sesuatu yang elaboratif gitu, ketika kamu tuh terbiasa dengan sesuatu yang pasti, tantangan apa aja sih yang kamu biasa lewati di awal-awal kuliah gitu? Apakah kayak dosennya pelit nilai banget kah? Atau kayak teman-teman free rider kah? Atau gimana nih? Kalau mungkin dari aku sendiri kali ya, pertama secara personal tantangan masuk HI itu pertama itu karena adaptasinya tuh susah, karena pertama SMA sama kuliahnya aja tuh udah beda banget, dunia pembelajarannya pun beda banget kan. Jadi awalnya tuh aku kesulitan adaptasi banget. Cuman as time goes on udah banyak ketemu teman-teman yang ternyata on the same level, ternyata banyak orang-orang yang juga adaptasinya agak kesulitan gitu, jadinya banyak sharing-sharing itu mulai jalan. Cuman kalau misalnya untuk orang-orang di sekitar itu juga perlu adaptasi ya, karena ketika waktu SMP SMA kan ya orangnya tipenya sama ya, apalagi kayak aku SMP SMA sekolahnya sama, jadi teman-temannya itu lagi kan. Jadi waktu masuk kuliah tiba-tiba semua orang beda banget nih backgroundnya, ada yang sekolahnya dari mana, asal daerahnya dari mana. Bahkan kadang-kadang waktu awal tuh sebatas aku mendengar orang yang ngomongnya Sunda banget, aku kayak oh gitu ya orang Sunda kalau ngomong gitu loh. Kamu Jaktim banget kan? Jaktim banget. Ke Jakarta aja. Jakarta aja. Gitu. Jadi emang menurutku PR terbesar dalam masuk kuliah tuh adaptasi, harus meningkatkan apa ya, skill adaptasinya tuh penting banget. Berarti lebih ke gimana adapt sama lingkungan baru ya, karena kamu asalnya dari Jakarta terus sekarang harus tinggal di Bandung dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Betul banget. Sih. Nah, ngomongin kesibukan kamu di luar di luar pelajaran, apakah kamu ikut organisasi nggak sih di kampus tuh? Kalau waktu itu aku sempat ikut himpunan juga, aku sempat ikut Hanshi. Periode yang sebelumnya aku juga joinnya dalam Warta Himahi. Di situ aku sebagai news writer karena emang tertarik banget nulis kan. Jadi tugasku di news writer ini ya setiap periode tertentu ya, setiap bulanan atau mingguan emang ditugaskan untuk kayak oke, coba kamu tulis, cari ide tulisan, habis itu coba ditulis, habis itu nanti coba di approach apakah itu disetujui atau enggak. Biasanya apa sih yang kamu tulis? Apakah kayak berita-berita negara-negara gitu, atau apa sih yang kamu tulis biasanya? Karena aku pun di divisinya news, jadi aku carinya emang berita-berita isu internasional. Yang terkini. Yang terkini. Waktu itu aku pernah nulis tentang berita pemilu di Kongo. Yang kebetulan itu bersamaan tuh sama masa-masa pemilu Indonesia. Jadi waktu itu aku kayak ngebandingin pemilu di Kongo tuh waktu itu sempat ada masalah lah, isu juga, sampai ada masalah kemanusiaan dan segalanya. Terus aku ngebandingin di Indonesia apakah terjadi hal yang sama, apakah demokrasinya berantakan kayak gitu. Gitu kalau misalnya di. Tapi kalau news tuh dia setahu kan aku Warta Himahi juga iya, ya. kita fellow Warta Himahi. Kita fellow Warta Himahi banget nih. Kalau aku kan kemarin tuh jadi rekon kan. Kalau di rekon itu kita ada nulisnya juga, ada bikin videonya juga. Terus kayak ada jalan-jalan gitu. Kalau di news tuh apakah cuma nulis aja atau kamu bikin live report juga kah seperti yang dilakukan oleh Menhub atau gimana nih? Sebelumnya tuh beberapa kali bikin live report juga. Jadi dulu ketika sekarang di himpunan dipegang sama Medpop, sebelumnya tuh kalau misalnya ada acara-acara yang butuh media partner, itu nge-reach out-nya langsung ke Warta Himahi. Dan ketika butuh live report, yang handle pun dari divisi news juga. Jadi beberapa kali pun bikin video update tentang kegiatan yang dijalanin. Terus juga tapi kalau dulu di news itu bukan cuma bikin video, tapi kita juga bikin artikel. Jadi artikelnya dipublish di website Warta Himahi, cuman ada video juga yang dipost di Instagramnya gitu. Ada kesulitan nggak sih Jen ketika kamu ikut Warta Himahi ini dulu sama kuliah gitu?
Terus kan pasti nulis berita tuh kan nggak sebentar ya prosesnya ya. Maksudnya kamu harus research dulu, kamu harus bikin kerangka dulu dan lain-lain gitu. Kalau misalnya sama kuliah tuh bentrok nggak sih? Beberapa kali bentrok, cuman bedanya kalau misalnya tadi kamu bilang nulis berita itu nggak sebentar. Kalau dalam news harus sebentar. Harus sebentar. Harus sebentar. Karena kita dari awal dikasih tugas itu kita cuma punya waktu 2 hari untuk propose sekaligus nulis. Karena emang timelinenya kan singkat, jadi selama 1 minggu tuh udah harus ada propose ide liputan sampai nanti akhirnya dipublish tuh udah harus ada. Sementara proses dari awal propose sampai publish kan banyak tuh, ada kita nulis dulu, abis itu nanti ada di quality control juga sama redaksi, terus juga nanti ada pembuatan grafis, terus nanti juga dipublish juga di website yang juga ada teknis-teknis tersendirinya. Jadi karena prosesnya panjang dan waktunya ya 1 minggu tuh bisa dibilang singkat jadinya, dan waktu kerjaku jadinya ya 1-2 hari doang. Ini menarik banget, fakta menarik banget karena aku pun baru tahu gitu dari kamu. Dan menurut kamu apakah worth it gak sih sama itu? Kan kamu pasti capek, kamu pasti kesel, pasti kendalanya ada aja. Banyak banget, apalagi kalau misalnya kayak revisi gitu kan. kan. Kayak misalnya rekan tulis kamu kayak kemana sih kok ngilang-ngilang gitu kan, pasti ada aja gitu kendalanya. Apakah worth it gitu? Apakah kamu bisa bilang bahwa itu worth it yang sekarang membantu kamu lancar menulis itu? Sebenarnya sulit sih pasti waktu awal adaptasi, kembali lagi ke adaptasi awalnya susah. Cuman menurutku itu sangat-sangat worth it karena akhirnya sekarang pun ketika aku udah jadi magang di CNN itu aku mulai menyadari kalau ternyata ketika seminggu itu aku bilang singkat, ternyata sekarang mau disingkat lagi waktu kerjaku dari awal. Kepake banget. Sehari nggak nyampe sehari untuk kayak reporter untuk bisa propose sampai menghasilkan output itu 1 hari doang. Berarti lebih singkat lagi. Wow. Dan itu pun kalau misalnya sebelumnya aku cuma cari berita online gitu kan, jadi kan deskriptif ya, maksudnya aku bisa ngulang baca-baca terus takut salah. Sekarang tuh jadinya dalam 1 hari aku harus keliling kan karena wawancara. Betul. Jadi dapat datanya pun primer. Ketika sebelumnya cuma dari website. Jadi awalnya tuh menurutku tuh worth it banget karena aku udah ada pengalaman, udah ada skill, kemampuan gimana sih cara mengkurasi berita, mana yang pantas untuk dimasukin dalam liputan, mana yang kayaknya bisa ditaruh sebagai informasi yang penting sama yang gak penting kayak gitu. Kan kamu tadi bilang ada yang bentrok-bentrok ya dari Warta Himahi sama kuliah nih. Jadi sesibuk itukah HI? Kamu rate dari 1 sampai 10 deh. 1 tuh nggak sibuk, 10 tuh sibuk banget. Dan apakah kamu enjoy? Iya. Enjoy dulu, aku enjoy. Aku enjoy. Guys. Kalau kesibukan, sebenarnya kembali lagi tergantung kamu ngambil kesibukannya apa. Iya, betul. Karena di luar Warta Himahi kan juga megang beberapa proker kan. Kita kerja bareng beberapa kali juga kan. Betul. Perlu disebut gak? Kayaknya kita jangan kasih promosi Jangan ya. gitu. Dan sebenarnya kalau kesibukan, aku adalah tipe mahasiswa yang kura-kura, yaitu kuliah rapat. Iya. Wow. Gitu. Dan jadi kalau sibuk sih bisa dibilang sibuk karena aku juga nggak bisa diem kan, ya mungkin 8,5 lah. 8,5. Karena aku juga nggak bisa diem kalau misalnya ada 1 hari kosong tuh kayak kayaknya ada something missing deh, kok nggak ada rapat ya, kok nggak ada kerjaan ya, gitu. Berarti kalau gitu sempat burn out nggak sih Jun? Kayak gimana ya? Kayak sekarang kan lagi marak banget nih, apa sih namanya? Toxic productivity gitu. Kayak ketika kita diem justru kayak kita ngerasa kok kita nggak produktif banget gitu kan. Kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Karena kan sekarang lagi banyak banget dirasain sama anak-anak semester tua yang kayak menyesal gitu dulunya nggak aktif. Betul. Terus sekarang jadi aktif tuh ya kayak aduh. Itu kayak siapa ya? Itu gua lagi. Kalau tentang toxic productivity, aku merasa kayak gitu, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya agenda 1 hari itu kosong tuh kayak kok kelas doang ya, kenapa cuman masuk kelas doang, abis itu gabut, walaupun jadinya enak karena bisa tidur. Betul. Tapi kalau burnout juga beberapa kali kejadian yang beneran jadinya tuh kayak nggak pengen ketemu siapa-siapa, terus jadinya beban banget harus jalanin kerjaan gitu-gitu. Jadi
pasti ada sih sebenarnya, lebih kayak itu manusiawi ya untuk merasakan hal itu, walaupun kayaknya PR untuk menghadapi burnout itu yang harus diperhatikan, bukan untuk menghindari burnout. Gimana sih cara kamu mengatasi burnout yang tadi kamu udah ceritain? Yang pasti tuh harus tahu gimana cara recharge baterainya ya. Kayak kalau misalnya emang aku tipe orang yang lebih baik nyelesain semua kerjaan tapi habis itu ya udah have fun. Dan jadinya kebiasaan tuh emang kalau misalnya ketemu sama teman-teman atau kayak ngobrol-ngobrol, makan, keluar dari di wilayah Cimbelit gitu, itu biasanya tuh setelah kerjaan udah kelar, jadi setiap malam, setiap malam juga sih, setiap malam juga, cuman biasanya tuh emang sore ke malam gitu lah, atau enggak ya weekend, ngisi apa ya, have fun di hari weekend gitulah. Gitu teman-teman, jadi seimbang ya. Betul, keseimbangan very important, work life balance ya. Betul. Kalau gitu kita balik lagi, kita tarik lagi ya ke permagangan. Oke, Karena ini menarik banget nih ya. Dan tadi kita belum bahas mendetail gitu. Iya. Oke. Tadi kan Ale juga udah sebutin tentang mata kuliah journalism itu kan, yang ada di KBI 4 ya. Karena aku pun ngambil, kita masih kelas. Iya. Kita masuk kelas. Kamu ngambil juga? Aku ngambil juga karena aku KBI 4 kan. Iya. Kalau kamu KBI 3 ya? KBI 3 tapi lintas. Nah, kalau gitu boleh sebutin gak sih kayak mata kuliah yang kamu sukai gitu selama di HI? Kamu masih di HI sih, cuma kayak kemarin-kemarin gitu Selama ini maksudnya ya. selama ini. Karena udah semester 7 Iya, nih. semester Apa ya kalau mata kuliah? Aku suka jurnalisme internasional pertama. Karena walaupun itu aku karena teman-temanku banyaknya KBI 3 ya waktu itu, organisasi internasional, jadi di situ walaupun aku temannya cuman sedikit ya. Cuman itu aku enjoy banget karena materinya dan tugas-tugasnya itu aku mengerjakannya dengan enak lah, karena sesuai Enjoy dengan minat. Tapi at the same time walaupun interestku fokus ke jurnalisme internasional, cuman karena aku ambil KBI 3 itu jadinya aku emang tertarik juga nih sama organisasi internasional. Makanya dari apa ya, dari awal-awal tuh aku juga coba cari kesempatan organisasi di luar kampus juga gitu. Jadi kalau mata kuliah di KBI 3 top 3. Tadi kan satu jurnalisme jurinter, internasional. 2 apa nih? 2 apa ya? Aduh, aku udah lama gak kelas. Apa ya? Coba aku sebutin KBI 3 ada kepemimpinan global. Oh, kepemimpinan global itu menyenangkan, soalnya Itu. kita juga ada outing. Betul. Iya. Berarti top 2, top Itu top top 2 two. ya. Kan pergi ya. Iya, kita waktu pergi. itu kita ada outing, kita outbound gitu melatih leadership skills. Oh, bagus Itu banget. menyenangkan. Apa ya? Itu tuh KJIG tuh apa ya? Kamu ambil gak KJIG? Aku ambil Apa tuh KJIG? kajian jaringan informasi Global. Oh. Kamu ngambil gak? Aku nggak ambil. Aku nggak ambil. Berarti kamu bener-bener yang lintas tuh si jurinter tadi? Jurinter aja. Jadi aku jurinter. Terus sisanya tuh KBI 3. KBI 3 tuh ada PSOI kan? PSOI. PSOI. Itu menarik sih. Cuma cuman kalau aku berat aja Berat jalaninnya, sekali. berat banget karena kayak kalau OI itu masuknya ke KBI kalau KBI itu belum tiga. KBI deh. Iya, pengantar Belum. itu. Oh, pengantar. Iya. Apalagi? Gender. Iya, gender seru. Gender seru. Soalnya banyak Seru banget diskusi. sih. Iya. Yang ini yang kita bikin apa tuh? Oh, yang ada pameran Iya, yang pameran itu. itu seru banget sih. Jadi waktu itu kita sempat bikin ada tugas akhir mata kuliah itu kita diminta untuk buka stand ya masing-masing. Betul. Itu untuk ya basically mempresentasikan apa yang selama ini kita pelajarin ya. Dan itu tuh menariknya ada beberapa stand yang ada banyak banget stand yang ngambil dari perspektif macam-macam. Ada yang ngambil tentang bagaimana kayak menguatkan diri sebagai seorang perempuan, how to build self love. Ada juga yang mengangkat beberapa isu yang dihadapi oleh perempuan atau bahkan bukan perempuan dong ya, tentang ya gender yang selama ini banyak dihadapi gitu ya. Itu seru banget. Ya mungkin itu top 3. Top 3-nya berarti tadi kita Jurinter. recall di jurinter, kepemimpinan global sama gender. Buat teman-teman yang lagi nonton terus belum ngambil top 3 ya Jenny, tolong ambil karena itu certified oke banget ya. Mata kuliah oke banget. Betul. Nah, kalau gitu tadi kan udah sebutin nih top 3-nya. Selama magang nih, kamu ngerasa nggak kalau misalnya si mata kuliah yang tadi kamu sebutin itu nyambung apa enggak gitu sama yang apa yang kamu kerjakan di CNN? Menurut aku nyambung karena jurnalisme internasional of course Of lah ya. course, nyambung. Jurnalisme itu kayak basically what I learned.
Tapi kalau misalnya untuk kepemimpinan global kan dia lebih seperti kelas yang apa ya, membangun leadership skills gitu Membangun kan. karakter Betul, ya. membangun karakter. Jadi itu walaupun gak berguna secara hard skill, cuman secara soft skill tuh kebawa banget karena jadinya aku tahu gimana cara memprioritaskan hal-hal, cara menyampaikan informasi yang aku dapatkan, terus habis itu cara aku approach ke mentor-mentor gitu. Itu sangat-sangat berfungsi banget karena jadinya aku bisa memahami lah apa yang dilakukan sama mentor-mentor dan bagaimana cara mereka belajar dan bagaimana aku mempelajari ilmu-ilmu itu. Lalu kalau misalnya gender, karena itu salah satu isu yang juga beberapa kali diliput, itu tuh menarik karena jadinya aku ada apa ya, tambahan wawasan. Jadi waktu mulai meliput itu kan setiap kali aku mulai liputan kan emang harus riset ya, karena kan mau wawancara orang langsung. Abis itu kalau misalnya aku nggak tahu pertanyaannya apa, orangnya mau jawab apa gitu. Benar. Kan. Betul. Terus karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijaga, harus diseleksi lah, karena ada pertanyaan yang dibilang inappropriate atau kayak nggak sensitif lah. iya, nggak sesuai etika jurnalisme lah. Dan karena aku sendiri bukan dari jurusan jurnalisme, jadi kan harus belajar itu sendiri kan. Dan menurutku dari belajar gender itu aku menjadi paham lah kalau misalnya meliput tentang permasalahan sosial, kayak social issues yang yang lagi sensitif, itu tuh emang harus hati-hati banget pertanyaannya apa, dan itu aku banyak banget belajar di kelas gender. Boleh spill dikit, kamu ngeliput apa sih tentang gendernya? Apa ya yang sebenarnya liputanku ini nggak spesifik gender, cuman ini lebih ke korban banjir nih. Korban banjir. Waktu itu tuh mereka pokoknya di satu wilayah di daerah Jakarta, Jabodetabek deh. Itu yang dia tuh kerendam banjir tapi selama sekian bulan, dan itu nggak diselesaikan sama sekali sama pemerintah, masih belum jalan lah pembangunan penyelesaiannya. Dan itu tuh warganya tuh udah sampai taruh banner, bantu kami, soalnya jalan utama dalam satu kampung itu tuh kerendam. Jadi mereka tuh keliling-keliling susah dan mereka banyak yang harus evakuasi kan. Dan jadi dari situ tuh aku apa ya, kan nggak bisa nanya yang kayak dapat uang berapa dari pemerintah sebagai kompensasi. Iya Kan nggak dong. mungkin kan. Iya dong. Itu terlalu kurang ajar kan ya. nggak etis kan Iya, pertanyaannya. bener. Jadinya tuh ya belajar etika tuh dari situ. Jadi kayak lebih gimana sih cara approach seorang narasumber, interviewee kalau misalnya lagi ditanya, supaya dia berani, karena harus ada pendekatan personal dulu nih sebelum akhirnya nanya-nanya tentang isu-isu yang sensitif. Jadi gitu aku belajar sih banyak dari kegiatan banjir lah, terus juga waktu itu kasus-kasus berat politik yang waktu itu ada demo, kan kebetulan aku magangnya pas lagi tahun politik banget nih, pas ke kampanye, jadi ada beberapa kali demo-demo tentang protes-protes gitu. Jadi aku tanya beberapa kali, pertanyaannya tuh mengarah kayak apa sih yang bikin para demonstran tuh nggak suka dengan apa yang dilakukan sama pemerintah. Terus kayak kemarin tentang UKT naik, ada isu-isu UKT naik, itu juga beberapa kali di wawancara. Namanya tuh istilahnya Vox Pop, jadi itu suara masyarakat. Jadi kita wawancara itu masyarakat sipil. Berarti bener-bener pas banget ya kamu masuk CNN langsung kayak disuguhi oleh berita-berita yang kontroversial tapi menyenangkan ya. Kontroversial tapi kayak gue banget nih gitu. Betul, banyak banget deh. Oke. Yang harus belajar. Kalau gitu, tadi kan kita udah ngomongin tentang akademik nih. Kita mulai pusing gak sih kalau ngomongin akademik mulu ya? Belajar terus ya. Iya betul. Sih. Atau kayak sekarang magang kan, kayak journalism. Di luar itu kamu lagi belajar apa sih? Kayak tadi kan papa kamu bilang musisi ya. Apakah kamu belajar musik kah? Atau mau belajar diving kah? Belajar melukis kah? Menari kah? Gitu. Atau kayak sebatas kamu suka banget baca buku gitu. Hobi lah ya. Hobi lah ya. Hobi, aku suka baca buku. Jadi pertama itu sih kalau misalnya tentang hobi, dan aku juga suka main tenis. Jadi waktu itu kita pernah main tenis. Jangan pernah sebutkan itu karena aku cupu. Enggak dong. Tapi ya main tenis. Tapi kalau misalnya di luar hobi juga, kegiatan-kegiatan di luar itu, aku beberapa kali join juga dalam organisasi di luar kampus ya. Students Catalyst, waktu itu pernah bergabung beberapa bulan. Terus karena interestku juga dalam organisasi internasional, aku join ke United Nations Association Indonesia. Itu lebih kayak
apa ya, perwakilan UN tapi isinya tuh anak-anak muda, anak-anak kuliahan, anak-anak baru fresh graduates gitu. Jadi itu sih kalau kesibukan. Kerjanya ngapain tuh kalau yang tadi United Nation? Apakah kamu Apakah itu? nulis news juga? Enggak, Apa- justru apa? itu aku lebih banyak kayak event management, event development. Oh. Karena tugasku itu waktu aku masih gabung ya, itu aku sebagai kayak konseptor dari namanya Indonesia Youth Delegation Program. Oh. Ini belum jalan, jadi kayak dan lagi dalam proses pengembangan ya. Cuman aku di situ jadi gimana cara membangun suatu program itu, terus jadinya kan harus berhubungan sama stakeholdersnya, harus berhubungan juga sama UN yang di Indonesia juga. Terus waktu itu ada beberapa audiensi sama pihak kementerian juga, karena kan kalau misalnya bikin suatu program apalagi dengan nama UN kan banyak yang harus diperhatikan kan, bukan cuman sebatas organisasi ecek-ecek gitu. Jadi emang ya stakeholdersnya banyak, jadi dari situ tuh aku belajar gimana sih cara approach orang-orang yang punya kepentingan, punya jabatan, tapi mau nih tertarik sama program yang lagi kita bangun supaya mereka mau bekerja sama, berkolaborasi. Tapi pernah ini nggak? Tadi kan artinya kalau Unai ya. Unai itu Unai itu dia apa ya? Berarti nyambung banget sama UN kan? Betul. Pernah nggak kamu kayak ketemu sama orang-orang UN-nya gitu? Sayangnya belum pernah. Beberapa kali itu ada kesempatan, karena kalau nggak salah ya setiap tahun itu Unai ada kayak ya annual meeting bareng sama UN untuk menyamakan program-programnya. Seru banget dong ya. Iya. Cuman sayangnya waktu itu ketika meeting aku nggak bisa karena lagi ada jadwal magang. Sayang. Berarti baru-baru ini dong ya? Baru-baru ini awal tahun ini kalau nggak salah, bulan Februari atau Maret gitu. Tapi susah nggak sih ikut Unai? Karena kan kayak UN gitu, kayak pressure banget kelihatannya gitu namanya. Kembali lagi menurutku susah tuh relatif. Iya betul. Karena sebenarnya semua proses pendaftaran apapun kan pasti tipe seleksinya kan sama ya. Ada seleksi interview misalnya, atau enggak ada focus group discussion juga. Dan sama hal ya ketika aku daftar Unai pun waktu itu aku ada interview, dan kayaknya menurutku untuk daftar Unai itu sangat-sangat bergantung sama proses interview itu. Apakah kamu berhasil membujuk orang-orang yang daftar ini untuk melihat kamu sebagai seorang potensi, atau kayak masih bisa dikembangkan lagi. Jadi menurutku tuh seleksi interview itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi kalau misalnya mau daftar magang atau organisasi nanti kerjaan, interview itu harus diperhatikan banget, karena mereka tuh kan bukan cuma ngelihat apa yang kita omongin kan, cuman body language juga diperhatikan, bahkan dari raut muka aja tuh juga diperhatikan. Jadi ya seeing kalian juga udah ada pengalaman organisasi juga sekarang toh, menurutku itu so far itu salah satu poin plus untuk akhirnya aku bisa keterima magang saat ini tuh, karena pengalaman di luar dunia akademik itu juga cukup bervariatif. Oke. Kalau gitu tadi lihat kamu sibuk banget kan ya, kayak kuliah. Sibuk yang mana nih? Sibuk dari kuliah, dan di luar kuliah pun kamu ikut organisasi gitu kan. Apalagi sekarang kamu magang gitu. Tapi dulu pernah nggak sih kamu keteteran gitu? Karena kan di kampus aja kamu ikut himpunan yang tadi Wartahimahi, terus di luar kamu ikut Unai gitu. Pernah nggak sih kamu keteteran, dan gimana sih cara balance-nya? Beberapa kali pernah. Beberapa kali itu sampai stres banget. Ini juga jadi salah satu alasan sampai burn out ya. Wow. Iya, itu karena kayaknya nggak selesai gitu ngerjain tugas tuh, ada lagi. Ketemu laptop lagi. Iya, laptop lagi, terus dibuka terus. Jadi karena cara manageku tuh pertama yang jawaban paling basic itu adalah time management ya. Betul. Cuman kayaknya udah basi ini, semua orang udah tahu time management tuh penting. Cuman yang kedua yang menurutku penting itu juga kalian tahu suasana apa yang menurut kalian paling tepat untuk kalian bekerja. Maksudnya karena aku orangnya tuh juga bosenan, makanya aku nyari kegiatan banyak, karena aku kalau satu doang tuh bosan. Nah, tapi at the same time ketika aku mengerjakan tugas-tugas ini mulai bosen nih karena kerja terus, aku ganti-ganti tempat aja. Jadi aku misalnya numpang ke kosan temanku, Contohnya ini. contohnya ini, atau enggak main kemana, coba main ke kafe mana. Dan kalau misalnya aku sendiri, aku pribadi tuh nggak bisa kerja yang rame-rame gitu, kayak beneran yang kayak bersepuluh belajar bareng ngerjain tuh, karena endingnya pasti ngobrol.
ya kan? Bener-bener. Karena intinya pasti banyak terus jadinya aku stres sendiri karena kerjanya nggak selesai ataupun kalau ngerjain fokusnya buyar gitu ya. betul. Jadi aku tuh sering keliling-keliling tuh sendiri aja atau nggak paling cuma berdua sama temen-temenku. Jadi kayak eksplorasi, apalagi di Bandung nih, Bandung kan banyak nih kafe-kafe yang menggemaskan WFC tuh. Kalau ngeliat TikTok kan pasti banyak banget nih rekomendasi kafe WFC di Bandung gitu kan. Benar banget. Jadi tuh aku beberapa kali tuh juga ya coba-cobalah waktu itu kayak kalau misalnya nggak berani sendirian kan ada tempat-tempat baru ya udah ajak teman-temanku. Jadi keliling-keliling aja dan itu sebenarnya cukup membantu karena lingkungan baru tuh kesannya tuh jadi kerjaannya tuh jadi baru juga walaupun sama aja fresh gitu fresh ya. jadinya otaknya juga ikutan fresh jadi itu cukup bekerja untuk aku. Oke. Kita tarik lagi tadi kamu sempat sebut tenis tapi kita belum membahas banyak nih. Kok bisa tenis? Aduh aku juga udah lama nih sebenarnya nggak main Kenapa tenis? Itu apakah salah satu olahraga yang benar-benar kamu minati apa sebenarnya lebih tepat satu-satunya olahraga yang aku minati. satu-satunya? Sayangnya aku beneran gak ngerti olahraga selain tenis. Dari kecil awalnya tuh cuman di papa dulu katanya main tenis kan, dan jadinya waktu kecil tuh kayak yaudah coba aja main tenis. Terus karena aku tuh 4 bersaudara, yaudah kita mainnya berempat bareng dong. Jadi ada teman main juga. Jadi setiap kali main ya udah. Bisa main. tim ya? Bisa Seru tim. banget. Bisa tim main ganda, Betul. betul Seru berdua-dua. banget. Iya. Dan itu udah dari kecil jadinya dari aku mulai tuh ini kelas 3 atau kelas 4 gitu. Terus serius kayak yang beneran ngeles itu seminggu sekali tuh pas SD sampai masuk SMP awal. Cuman karena untuk pindah sekolah jadi kayak sempet off dulu kan. Cuman waktu awal-awal SMA itu juga sempat main lagi. Cuman karena aku enjoy juga main tenis. Jadi ya jadi sebenarnya salahnya jadinya aku cuma mengerti tenis dari seluruh olahraga. Tapi berarti kan ada yang pakai raket apa? Badminton. Badminton. Kamu bisa nggak itu? Badminton bisa. Cuman Kamu nggak sejago tenis kali ya? Iya, nggak Atau ngerti. squash? Kamu main Squash squash? aku belum pernah coba. Cuman mirip tenis kan. Iya, dari itu segi tuh apa sih? lawan. Jadi kayak kamu mainnya sama tembok. Iya, kamu Dewi mainnya apa? sama tembok Jadi di iya. tembok ruangan gitu. Kamu Iya. main. Kamu main oh, tenis. iya? Iya, kamu apa? Raketnya sama kayak tenis gitu? Pakai badminton. Iya. Itu lebih Oh. agak lebar dan Lebih pendek tebal gitu. gitu. Iya. Gitu. Kamu main Aku pernah sekali nyobain di GBK. Oh, Itu seru. 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 Oke. Kamu nanti gitu. coba aja. Iya. Biar kamu tidak tenis saja. Belajar sesuatu yang lain ya. Kita temen ide kan baik. Iya. Itu bener loh, GBK kali ya. Nah, berarti kalau gitu apakah selama kuliah nih tenis tuh jadi salah satu selingan kamu dalam entertainment atau gimana nih? Beberapa kali iya. Cuman kan kalau tenis kayaknya harus effort, maksudnya kayak it's not something that easy to fit into the Iya. schedule kan, apalagi dengan jadwal yang padat. Kalau misalnya baru selesai kayak rapat jam 9 malam kan nggak mungkin tenis jam 10 Betul. gitu kan, capek kan. Jadi itu salah satu hal yang hobi yang cukup membantu dalam mengatasi burnout, coping juga. Tapi ada kegiatan-kegiatan kayak aku senang baca, itu kan lebih sederhana dan bisa dilakukan di mana aja. Aku senang baca. Kapan saja. Kapan saja juga senang baca. Terus kan aku juga hobi nulis di luar kerjaan yang beneran heavy duty nulis. Aku juga beberapa kali nulis, aku punya jurnal gitu. I see. Nah kalau gitu ya Jen, karena kita tadi udah banyak cerita-cerita ya tentang dari himpunan, dari kuliahnya gimana, sama kesibukan luar kuliah nih. Jadi aku mau tanya, kira-kira selama kamu kuliah nih 3 tahun, I 3 guess? tahun ya. 3 tahun, ya. Ya. Ada nggak sih kayak pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu, kayak dalam 3 aspek tadi, kayak kuliahnya, atau enggak prokernya mungkin, atau pertemanannya gitu. Oke. Kuliah dulu ya. Kuliah dulu boleh. Kuliah karena awalnya tuh adaptasi kan. Jadi awalnya Adaptasi. tuh kayak kalau misalnya grafik ke minat aku dalam kuliah awalnya tuh turun dikit. Habis itu masuk semester 3 ya kita offline itu kayak naik lagi. Betul. Habis itu perlahan-lahan tuh turun, tapi turun karena bosen aja kelas-kelas mulu. Mulai Jadi- kerasa capeknya. mulai kerasa capeknya yang beneran harus kalau misalnya online kan kita bisa kelas dari tempat tidur ya. Benar. Kalau kelas offline kan kita harus bangun lah, mandi, siap-siap, dan lama-lama tuh bosan karena jadi rutinitas gitu-gitu terus. Tapi
karena ada beberapa matkul, kayak salah satu matkul yang menurutku highlight itu juga jurnalisme internasional, karena itu kayak aku seneng lah masuk kelas itu. Jadi semangat jadi gitu ya, semangat. siap-siapnya. Iya, walaupun aku ingat itu hari Jumat dan jam 8 pagi. Wow. Itu sangat banget. Males banget sih. Iya, dan kelas itu sering kosong karena hari Jumat dan jam 8 pagi. Dosennya siapa kamu? Mas Aska. Oh sama. Iya. Kamu juga ya? Aku jam 10 pagi. Oh, jam 10 Iya. pagi. Masih ada waktu lah. Oh, Iya. iya. Tapi setidaknya nggak jam 7 pagi. Benar. Tapi tetap aja jam 8 pagi itu effort banget. Cuman ya highlightku salah satu hal yang paling menyenangkan itu, dan kelas kepemimpinan gue itu juga asik karena it's something Wah, different. benar. Iya, kita 2 hari kan? 2 hari gitu. 2 hari nginap. Terus itu juga aktivitasnya outbound dan segalanya itu cukup menyenangkan. Lalu kalau misalnya proker kan waktu itu aku baseline-ku tuh waktu itu agak buruk karena aku inter ya. Wow. Jadi selama 9 bulan semester 2 dan semester 3 tuh burn out non-stop. Jadi itu menyenangkan, cuman burning out terus aja. Cuman karena jadi itu ngerasanya capek banget, jadi proker-proker setelahnya tuh rasanya lebih ringan dan lebih enjoyable. Proker yang menurutku paling menyenangkan, coba tebak apa, Dendra? MSS. SSI. Dan seru banget waktu itu ngajak Lila Chudori dan Prita Arya Negara untuk datang, terus nonton Laut Bercerita. Seru banget. Terus walaupun itu juga nggak smooth sailing juga, nggak berjalan lancar terus ya, ya kan. Jadi cuman itu salah satu highlight program yang paling menyenangkan juga. Kalau misalnya pertemanan, adalah pasti ya ups and downs-nya ketika. Tapi menurutku ketika downs itu sebatas karena kita semua bosan ketemu lagi itu Wah, itu terus. bener sih. Iya, karena Itu bener jadinya sih. ketika Bener sih. kayak gitu-gitu terus kan jadinya ya kayaknya seru nih bikin konflik gitu loh. Kamu secara Apalagi katanya udah di semester tua. Iya, ya. semester tua karena udah nggak ada tempat yang bisa dieksplorasi, kayak Cimbalait lingkungannya itu lagi kan, jadi kayaknya bukan sengaja bikin konflik ya. Secara tapi ada aja. Ada aja Ada gerakannya gitu. awalnya bercanda nggak sadar dia lagi capek berantem gitu, Berantem. pasti ada aja kayak gitu. Cuman so far teman-teman yang selama ini ada di 3 tahun ini cukup menyenangkan. I would recommend ya teman-teman. Berarti teman-teman Hai Unpar rekomen ya teman-teman. Rekomen, ya. Jangan lupa temenan sama anak Hai Unpar. Betul. Gitu. Jadi Oke. ya ups and down semuanya ya kuliah, Betul sih. proker sama pertemanan. I see. Ya. Berarti kalau gitu ya Jan, Mm-mm. kita udah ngomongin kuliahnya nih. Iya. Kalau dari magangnya sendiri yang kamu rasain sekarang, kayak ups and downs-nya tuh apa aja gitu. Terus kayak selama prosesnya kamu ngerasa benefit apa gitu yang kamu dapatkan. Contohnya kayak mungkin cara kamu bersosialisasi, mungkin karena kamu reporter kan, jadi mungkin harus kayak apa ya, socialize sama orang-orang sekitar. Kira-kira apa? Banyak kayak ups and downs-nya, apalagi kembali lagi dengan adaptasi karena itu something very different dengan kuliah. Baru lagi Itu ada sisi yang menyenangkan bangetnya, something to be excited about, tapi juga something yang menakutkan. Dan ketika awal masuk tuh aku takut kayak aduh masuk ke lingkungan kerja, selama ini kan kalau misalnya kuliah sekolah kan ya belajar kayak gitu kan, sementara kalau kerja tuh cara kita aplikasi apa yang selama ini kita pelajarin. Jadi tuh awalnya takut banget lah. First day aku ingat banget, aku takut banget karena aku bahkan harusnya datang jam 9, aku datang jam 8 karena aku takut terlambat. Wow. Aku terlambat, takut takut first impressionnya salah kan. Cuman as time goes on akhirnya udah kenal lah mentor-mentor, orang-orang yang kerja di sekitar, dan juga ada beberapa teman-teman magang yang posisinya sama kayak aku juga kan. Itu juga jadi support system yang cukup aman, cukup, jadi kita bisa sharing satu sama lain apa yang sedang dihadapi. Jadi itu oke banget. Kalau misalnya skill yang dipakai ya selama magang, menurutku itu small talks itu menjadi penting sekali. Ya. Small talk. Karena aku juga orangnya malas banget basa-basi ya. Betul. Bener. Aku mau divalidasi. Betul. Oke, poinnya apa? Jadi Iya, aku gak suka banget basa-basi. Cuman ketika
masuk dunia kerja kan nggak mungkin ya aku ngomong sama mentor dia muter-muter kayak iya jadi artinya apa ya pak, nggak mungkin aku gituin kan. Jadi di situ aku adaptasinya kayak oke, emang harus pelajarin karakter orang tuh beda-beda. Generation gaps it's a thing, it's a big thing karena kita beneran beda lah. Apalagi kalau mentornya tuh usianya udah jauh banget, karena cara approach-nya tuh beda-beda. Ada walaupun umurnya jauh banget tapi kerasa kayak teman sendiri karena dia update lah dengan lingkungan Gen Z. Tapi ada juga yang lebih pemikirannya tuh lebih pemikiran yang ya udah dewasa banget itu, jadi kayak beda banget jadinya gitu. Kalau pembelajarannya sih emang small talks tuh penting, memahami karakter orang tuh penting. Jadi jangan egois sih sebenarnya menurutku. Kayak ketika masuk kuliah, masuk kerja, masuk magang tuh aku hal yang utama yang paling aku ingat adalah not everything revolves around you, karena banyak banget hal yang kejadian kayak you're not the center of the world gitu loh. Ketika kamu capek, ya elah ada mentor yang lebih capek karena kerjaan dia itu 2-3 kali lipat daripada kita. Jadi apalagi dia harus membimbing kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kayak ya mahamin aja, cuman at the same time tahu boundariesnya, apa yang harus di approach, apa yang enggak, apa yang harus dipelajari sendiri gitu-gitu sih. Ngomong-ngomong skill, apakah menurut kamu nih dari skill-skill kamu berorganisasi sebelumnya kan baik banget, itu kepake nggak sih di dunia magang gitu? Menurutku kepake banget. Kepake banget. Kayak aku kan Unpar Ambassador juga ya. Betul. Dan itu tuh kayak waktu awal masuk Unpar Ambassador kan itu bukan lingkungan HI, jadi banyak banget mahasiswa dari jurusan-jurusan lain di Unpar juga. Itu awalnya kan ya mau nggak mau small talks, awalnya cara kenalan sama orang baru. Dan itu kan posisinya kalau misalnya kenalan sama anak HI yang waktu itu pas masih maba, kondisinya sama nih, kita baru masuk HI, lingkungan baru semua, jadi kayak ya udah bisa saling curcol, aduh capek deh matkul ini gitu. Cuman kalau misalnya awal masuk ke Unpar Ambassador ini tuh karena posisinya kita bukan yang kayak we're not on the same level of tiredness. Semester pun beda-beda, jadi levelnya tuh beda-beda gitu kan. Dari situ tuh aku belajar gimana sih cara memahami orang, gimana cara mempelajari karakter orang, cara ngobrol sama orang-orang tertentu. Terus juga karena sebagai Unpar Ambassador kan aku juga ngobrolnya kan bukan cuma sama mahasiswa, tapi sama anak-anak SMA yang pada datang ke sini sama datang ke sini, atau kita yang datengin ke SMA-nya. Terus juga sama orang-orang dari Unpar, maksudnya orang-orang administrasi Unpar yang walaupun dia di lingkungan kampus cuman bukan mahasiswa gitu. Jadi banyak hal lah, salah satu hal yang menurutku paling bisa aku pelajari itu dari Unpar Ambassador di luar dari pelajaran yang udah aku pelajari dari organisasi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi sekarang kan udah magang nih. Udah kayak tua banget lah ya. Iya. Tua banget lah ya, semester 7. Terus juga ada yang habis sempro. Kapan sih kalau boleh tahu? Jumat kemarin ya? 7 Juni. Iya, betul. Gimana lulus atau enggak? Aduh, lulus dong. Revisinya banyak nggak? Enggak kok. Enggak. Enggak kok. Iya banyak, bagus. Bisa teman-teman. Ya ada lah. Ada lah ya. Sedang lah ya, nggak dikit juga. Nah, udah sempro, udah magang juga nih. Nah nanti, tadi kan lulus nih ya. Lagi sidang skripsi nih. Kira-kira setelah lulus tuh kamu punya plan besar apa sih? Apalagi kan sekarang magang di CNN kalau nggak salah nggak selama itu juga ya? Iya, di akhir bulan Juni selesai. Udah mau selesai ya? Sisa 2-3 Iya bulan. nih. Udah mau lulus juga dari CNN itu. Terus kira-kira langkah selanjutnya apa nih, Jen? Kamu punya kayak langkah selanjutnya plan besar pertanyaan apa ya? politik sekali. Wow. Sorry, gitu terlalu high. Langkah selanjutnya sebenarnya goal besarku tuh aku mau tinggal di luar negeri. Flowers. Tinggal di luar negeri. Aminin dulu atau Amin. Kalau boleh tahu negara apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Cuman pengen Eropa. Canada dong? Canada maybe. Oh. I don't know. Cuman pokoknya emang sebenarnya bukan ingin kabur dari Indonesia, tapi pengen merasakan kehidupan yang culture-nya beda banget. Gitu. Jadi kayak even if aku udah tinggal di luar negeri, nggak tahu mungkin akan kembali lagi. Betul. Atau kayak sebatas S2 di sana aja, aku nggak tahu when will that be juga. Cuman karena goal kesana, salah satu goal besarku yang mungkin nggak akan aku langsung jalani ketika lulus ya, itu adalah mau S2 di luar negeri. Mau langsung kah? Enggak, aku rencananya tuh mau ngambil kerja dulu supaya ada pengalamannya gitu. Jadi pun ketika masuk S2 tuh bukan yang kayak tangan kosong, nggak tahu apa-apa real life-nya apa.
Jadi kayak rencananya sih setelah lulus ya kerja dulu ya supaya dapat pengalaman, walaupun cuman ya nggak tahu sih berapa lama juga ya, melihat nanti. Cuman habis itu pengen S2, pengen kuliah lagi. Kira-kira mau apply di mana nih Jen kerjanya? Oh. Kalau boleh tahu. Apakah berhubungan sama Jurnalis lagi atau politik kah? Atau apa nih? Nih? Aku sama sekali nggak tahu karena kan HI ya, jurnalisme udah aku jalanin di magang. Aku pengen coba hal-hal yang lebih berbau HI lah. Wow. Misalnya apa research center kah, atau ya masuk kementerian luar negeri juga kan bisa. Jadi ada beberapa opsi yang masih dipertimbangkan, cuman pengen coba terjun ke dunia yang lebih berbau HI. Lebih apa ya? Stereotypical Iya, HI. stereotypical Kayak HI. anaknya tuh perlu banget challenge. Perlu banget challenge itu. Iya, cuman ya gitu deh, rencana besarnya masih abstrak. Cuman ya gambarannya seperti itu, kerja habis itu S2. Berarti itu ya goalnya adalah untuk tinggal di Betul. Luar negeri. Iya. Oke, kalau gitu ini yang terakhir nih. Yang paling menurut aku tuh susah banget ya untuk dipikirin nilai. Susah banget menurut aku tuh kayak Susah apa sih? sekontroversial itu soalnya. Kan dia suka yang kontroversial. Suka ya? Oke. Suka challenge. Kalau gitu harusnya dia bisa jawab ya. Bener. Amin. Jadi ini Jen, Mm-mm. menurut kamu nih, Mm-mm. setelah tadi Wake cerita pengalaman ini itu, kira-kira HI Unpar tuh worth the hassle nggak sih? Ini dia pertanyaan yang kemarin aku sampai tanyakan ke Deandra. Pertanyaannya berat dan kritis pisan. Terus jadi kayak Bisa. sesuai sama ekspektasi kamu di awal kah atau enggak gitu? Worth Yes the- or no? worth Yes the or no, hassle. and then you have to elaborate. Oke, Betul. worth the hassle, I think yes. Oke. Wow. Why? Yes. Karena tapi yes, it depends on kamu ambil jalan apa selama kuliah. Apakah karena ketika masuk kuliah hal yang awalnya juga menyulitkan untuk aku adalah everything is on you, everything is your choice. Jadi dan ketika kamu udah ambil choice tertentu, ya udah live with the consequence. Waktu menurut aku it's worth the hassle ketika kamu sudah mengambil choice ini. Ada beberapa yang salah juga, tapi ada beberapa yang benar. Itu it builds you up, dan menurutku Unpar it's a good support system for that. Itu bisa membangun karakter yang baik juga. Jadi menurutku worth the hassle as long as you put the work for it. Oke. Dan kalau misalnya sesuai ekspektasi ketika masuk atau tidak, sekarang menurutku iya. Karena waktu awal kan ketika daftar Unpar, daftar kampus apapun ya, pasti kita kemakannya sama testimoni dari Alumni. jurusan ini, alumni ini, Iya. kerja di mana, bla bla, tapi kan nggak tahu realitanya seperti apa kan. Jadi ketika awalnya ngelihat, wah ada kakak kelasku di SMA yang masuk HI Unpar yang kayak wah keren banget, atau nggak harus kakak kelas, cuman ada beberapa alumni yang juga kayak cukup eye catching lah. Iya. It again goes, it's sesuai ekspektasiku, karena jadinya kan melihat itu ekspektasiku tinggi kan, dan itu jadinya membuat aku memaksakan diriku untuk kayak ayo coba deh, orang kakak tingkatnya bisa sampai sini, masa aku cuma sampai sini. Jadi I try to coba naikin skill dan naikin kesempatan juga, dan menurutku it's sesuai ekspektasi karena emang kesempatannya banyak banget untuk bisa kamu sampai ke ekspektasi yang kamu inginkan. Jadi you set yourself the goal and you work for it. Gitu teman-teman. Jadi artinya, do you recommend menempuh jurusan HI di Unpar? Yes, tapi it depends on you, apa yang kamu suka, apa passion kamu, bagaimana you put yourself in hard situations. Jadi yes, I recommend. Cuman kayak aku nggak bisa menjamin semua lingkungan perkuliahan akan berjalan smooth sailing, aku juga nggak bisa. Jadi kayak I recommend, tapi you have to choose for yourself. Betul. Berarti ya tergantung diri kalian ya teman-teman. Hari ini Kalau seru gitu, banget. seru banget. Udah berapa lama nih kita Seru ngobrol? banget. Karena 1 ternyata jam yang wow ya, Le. iya, karena ternyata banyak banget informasi baru Iya. dari Jenny. Kayak dia pun sampai ikut organisasi di luar kampus, guys.
yang ternyata itu pun sangat membantu Jenny untuk magang sekarang dan untuk dia nantinya karirnya gitu. Tuh, kita juga tadi ngomongin tentang kayak apa ya, stereotype HI lah ya, harusnya kayak politik banget, tapi Jenny aja journalism lah teman-teman, and it's okay, right? It's okay. Okay. Jadi ya itu deh. Oh iya, percakapan fun kita fact deh. juga, Yes. aku beberapa kali ketemu reporter waktu lagi liputan dari HI Unpad. Dari HI Unpad. Dari HI Unpad. Terus saya jadi ngobrol-ngobrol, oh dosennya siapa waktu skripsian, jadi banyak ngobrol. Jadi I'm not the first one Iya. untuk masuk ke jurnalisme, dan Pasti ternyata sih. banyak banget. Jadi kalau alumni HI Unpad tuh banyak yang masuk PR, di luar HI ya, banyak PR, markom, jurnalisme, dan research center banyak juga, Kemenlu juga banyak, diplomat, Banyak. keluar negeri banyak, R&D juga banyak. Jadi sebenarnya HI Unpad bisa jadi apa aja. Karena kan multi-dimensional banget kan. Multi-dimensional banget. Jadi kayak bisa kemana-mana gitu. Jadi jangan ya. Oke teman-teman, kalau gitu segitu aja percakapan kita hari ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih juga Jenny Terima hari kasih, ini Jenny. udah mau jauh-jauh dari Jakarta, dari Iya. Malang hari Dari- ini datang ke sini. Betul. Oke, so it's a wrap. Bye.